Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, Shockbreaker, subscribe wis apa bela Kang wis mejet abang-abang tulisannya KSUB chat wis kona. Pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah kalimat istimewa yang apabila kita baca segala macam bentuk ujian hidup, kesusahan yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita, segera akan mendapat solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini mengubah kesusahan hidup menjadi senang. Yang namanya hidup, senang sama susah silih berganti. Ini yang disebut sunnatullah, ketetapan Allah yang Allah udah bikin skenario buat umatnya. Nggak ada orang yang hidup dari mula dia keceprot diberanakin oleh orang tuanya apa dia meninggal seneng semua. Juga nggak ada orang dari mula dia diberanakin apa dia mati susah semua, nggak ada. Dalam bait berbahar wafir Al-Imam Syafi'i mengatakan wala huznun yadumu wala sururu wala bu'thun 'alaika wala rakha'u wala huznun yadumu wala sururu. Nggak ada kesedihan yang tak berakhir, begitu juga nggak ada kebahagiaan yang langgeng. Wala bu'thun 'alaika wala rakha'u, begitu juga nggak ada penderitaan yang terus menerus dan juga kebahagiaan yang abadi. Di dunia ini hidup kita jalanin sunnatullah, di mana orang beriman menghadapi kehidupan ini, keletak-letik kehidupan dengan dua pilar. Pilar syukur dan pilar sabar. Kapan-kapan dapat nikmat, bersyukur, banyakin ibadah. Kapan-kapan dapat musibah, kita pasang diri kita sabar. Yang namanya hidup bagaikan aliran sungai. Enggak selamanya sungai itu bening. Ya kadang-kadang ada lumut, ada tokai juga lewat situ. Itu namanya ujian hidup. Nah, ini ada wiridan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang apabila kita baca, kesulitan apapun yang datang bertubi-tubi. Ada orang gagal kawin, kena tipu, barangnya dicuri, dapat musibah, diuber-uber utang, dia hianati oleh orang yang dia anggap setia. Ujian hidup banyak. Walaupun dunia ini problematikanya menghimpit, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh para elit muhaddisin, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW mengajarkan kalimat yang sangat istimewa ini. Rasulullah menyebutnya da'watu dinnuni fi batnil huti. Ada doa yang dilazimkan oleh Nabi Allah Yunus saat beliau Allah uji ditelan ikan nun, kan paus dah bahasa kitanya, di mana beliau Allah ajarkan, Allah ilhamkan sebuah zikir saat mengalami kesulitan tingkat tinggi, di mana Nabi Allah Yunus ngalamin 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan dalam perut ikan, yang kedua kegelapan di malam hari, yang ketiga kegelapan di dasar laut. 3 kegelapan dengan zikir ini Allah Ta'ala berikan keselamatan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Yang kata Rasulullah da'watu dinnun fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wiridannya sederhana, la ilaha illa anta
Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Sebuah i'tiraf disertai dengan pujian-pujian kepada Allah menjadikan kalimat ini disebut Ismul A'zam. Di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung, yang kalau kita sebut dalam doa-doa kita, apa yang menjadi hajat kita bakal Allah ijabah. Kegelapan, kesulitan yang berlapis dan bertubi-tubi akan musnah dengan kekuatan zikir ini. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mada'a biha abdun muslimun qattu wa huwa makrubun illa stajaballahu du'aahu." Tidaklah seorang muslim membaca doa ini saat mengalami kesulitan, kepelikan, tingkat tinggi, melainkan Allah Ta'ala akan ijabah apa yang menjadi hajat dia. Adapun kaifiat mengamalkan wiridan agung ini, kalimat istimewa ini, yang pertama dibaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali setelah sholat subuh selama 40 hari bilan qita, mutawaliyah, tanpa terputus, bacanya berturut-turut. Siapa yang baca kalimat tersebut setiap selesai mengerjakan sholat subuh selama 40 hari, Allah Ta'ala bakal berikan solusi dalam masalah kehidupan yang dia hadapi. Adapun untuk menarik rezeki, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca 1000 kali. Pagi 500, sore 500. 1000 kali satu hari. Itu lil jalbi. Dia punya manfaat, dia punya keistimewaan untuk menyedot rizki. Disebut oleh ulama alfa marrah yaumiyan li agradin diniyah wa dunyawiyah. Ente punya hajat dunia akhirat, ngamalin 1000 kali zikir kalimat istimewa ini bakal gabul. Adapun kaifiat ketiga yang telah teruji coba di kalangan orang-orang soleh, membaca wiridan ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca setelah mengerjakan sholat witir 40 kali, yang keutamaannya diyakini daf'ul hammi wal gham, menolak segala macam bentuk kegalauan, kekhawatiran, rasa takut, wan nawaibi wal muhimmat, perkara-perkara pelik dan hajat-hajat penting. Sebanyak 40 kali kita baca apa yang jadi hajat kita setelah sholat witir. Setelah baca 40 kali berdoa, doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kaifiat ini diamalkan oleh para ulama, disebutkan oleh al-muhaddis al-allamah al-arif billah as-sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sehingga masalah yang kita temui dalam hidup ini, ujian-ujian yang datang, bisa kita hadapi dengan cara yang terbaik, yaitu dengan selain berikhtiar, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, memohon ampun, taubat dari segala kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya enggak ada bentuk kegelisahan dan kesusahan melainkan terjadi karena berpalingnya kita dari mengingat Allah. Wa man yakun multaziman bidzikri kana bihi muhassanan min faqri.
Wa man yakun multaziman bidzikri, siapa aja yang konsisten dalam berzikir kepada Allah, kana bihi muhassanan min faqri, maka dirinya dengan zikir tersebut telah menjadikan benteng min faqri, dari segala macam bentuk kemelaratan, kesusahan, hal-hal yang bawa diri kita ke belangsak, sengsara. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala membawa ketenangan dalam hidup kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah mendatangkan ketenangan hati kita. Adapun sanad yang muttasil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kalimat istimewa ini, saya akan sebutkan pada deskripsi video ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita akan ketemu lagi dengan doa-doa wirid, zikir dengan sanad yang bersambung kepada para wali-wali dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.